Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Mason pada mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada pertemuan pagi hari ini kita melanjutkan dari materi yang kemarin, yaitu kalau kemarin membahas tentang cara membuat daripada paragraf, kemudian cara membuat kolom, cara membuat kotak ataupun bentuk-bentuk kubus. Maka pada pagi hari ini adalah kita praktik cara membuat undangan, karena anak-anak berkaitan erat dengan undangan, yaitu undangan dari sekolah, pemberitahuan dari sekolah, ataupun untuk bapak ibu wali murid. Nah, sejatinya adalah cara pembuatannya begini anak-anak. Setelah kemarin kita belajar juga tentang ini, garis tepi, text border, garis tepi. Sama-sama ini adalah gunanya untuk menata letak posisi kata-kata ataupun kalimat yang telah kita kerjakan. Dan kemarin juga ada yang bertanya tentang apakah Microsoft Office itu beda tahun, beda bentuk. Ya, betul anak-anak. Office itu kalau Microsoft Office beda tahun, ada yang 2003, 2007, 2010, 2012 dan seterusnya. Itu semakin ke sini itu tampil main menunya itu adalah semakin bagus. Kalau yang lama itu main menunya, menu-menu insert, kemudian backlight, reference, mailing, review, view, bahkan tampilan ada mungkin format, itu tampilannya semuanya istilahnya jeplek ataupun mudah untuk dikenali. Tapi semakin kesini atau semakin baru, sistem menunya adalah semakin disembunyikan dan operator ataupun yang mengoperasikannya harus mencari, tapi sebetulnya adalah sama. Selanjutnya adalah cara kita membuat undangan. Nah, nanti Pak Masun tidak mengetik anak-anak, karena kalau mengetik nanti durasi videonya terlalu panjang. Langsung saja, yang pertama adalah cara membuat kalimatnya adalah yang namanya surat itu di atas itu harus ada kop suratnya, kelembagaan, karena yang mengeluarkan kelembagaan ataupun bentuk organisasi. Maka dari itu di atas, paling atas itu harus ada kop surat. Ini adalah namanya kop surat. Kalau di sekolah kita adalah di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, maka yang paling kalimat yang pertama adalah yang kita taruh adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian yang nomor 2 adalah kita di bawah kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, maka kita tulis kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung. Kemudian selanjutnya adalah min 5 Tulungagung terkait dengan alamat sekaligus tentang identitas sekolah anak-anak atau madrasah. Nah, setelah kalimat ini tertulis, ini kan bisa kita tulis atau bisa kita kopikan dari halaman sebelumnya, tapi yang paling cepat adalah kita kopikan dari halaman sebelumnya. Bentar. Nah, ini adalah seolah-olah kita tulis. Diharapkan dalam menulis kop surat itu tampilan daripada kata hurufnya adalah hurufnya kapital anak-anak, biar nanti mudah dibaca. Di sini adalah kita menggunakan biasanya bentuknya, ini adalah frontnya namanya, ini adalah front. Bentuk hurufnya adalah istilah dalam komputer itu front. Itu menggunakan biasanya Times New Roman, Arial maupun Tahoma juga bisa. Yang penting bagus dan enak untuk dipandang. Kemudian terkait ukurannya, ya baris pertama misalkan ukurannya ini, ukuran hurufnya itu biasanya 14, 12, 10, 9 dan seterusnya. Itu adalah semakin kecil, dari atas ke bawah semakin kecil juga bisa, biar ada semacam
runtutan untuk penulisan kalimatnya. Ini setelah kita tulis semuanya, selesai semuanya, kita blot pakai B ini, kita pertebal. Nah, setelah kita pertebal, kemudian kita tengahkan. Ini pakai center. Kalau yang lurus tepi namanya adalah alik text left, itu adalah untuk kiri. Kemudian kalau yang sebelah kanan ada alik text right, itu namanya adalah lurus tepi kanan, lurus tepi kiri dan tengah dan rata semuanya. Ini adalah namanya adalah adjust TV, atau bisa dilakukan dengan menekan tombol Ctrl J. Nah, kita tengahkan. Sudah bisa. Cara menengahkan gimana, Pak? Saya ulangi. Caranya adalah kursor ini kita taruh di depan K, kemudian kita klik, kita tarik ke kanan, kemudian setelah kita tarik ke kanan, kita tarik ke bawah semuanya sampai lurus ke koid ini. Nah, kemudian kita lepas, baru kita tekan ini. Nah, kelihatan kan? Kita tekan center ini, kita klik, lah maka akan berada di tengah. Nah, karena nanti kita kelembagaan itu ada logonya, maka dengan jarak seperti ini otomatis ya kurang lah. Maka dari itu kita tata lagi bisa menggunakan apa? Kita menggunakan istilah tab. Tab itu berada di keyboard sebelah kiri, anak-anak. Kita tekan tabnya, kita taruh kursornya di depan K, kemudian kita tekan tab. Satu, kemudian kita taruh satu saja, satu, bisa. Ini bisa. Kalau mungkin kurang pas bisa kita tambah satu lagi. Nah, ini bisa dengan menekan tombol tab. Nah, ini diperkirakan sudah cukup lah. Kemudian kalau ini sudah bisa, kemudian kita tekan insert. Nah, insert ini adalah untuk mencari kebutuhan apa yang mau kita masukkan. Insert itu menyisipkan, tapi dalam hal ini kita menyisipkan gambar. Kita cari gambar. Nah, tekan insertnya sebentar. Nah, kita tekan insert. Nah, kita cari di sini logo. Kalau ada kita cari logo min 5. Coba kita cari logo. Mana ya? Logo, kita cari logo. Ini kita pakai logo Kemenak aja lah. Nah, ini sudah muncul. Kita kembalikan dulu. Setelah ini muncul, kemudian kita tata letak posisinya. Ini digeser belum bisa karena kita ini langsung inputan daripada gambar. Caranya agar bisa digeser-geser gimana, Pak? Nah, ini langsung saja kita tekan ini, kita kecilkan dulu, kita diperkirakan agar nanti bisa masuk. Caranya gimana, Pak, untuk mengecilkannya? Nah, kita klik, kemudian otomatis ketika kita masukkan gambar, tombol format akan muncul. Di sini kita menggunakan, kita klik kanan, kita taruh kursornya di seperti kemarin. Kita taruh kursornya di hijau-hijau ini, di atas kepalanya logo, kemudian kita klik kanan. Bentar, belum muncul. Nah, kemudian kita cari wrap tag ya. Wrap tag, kemudian kita pilih behind tag. Kita tekan behind tag, anak-anak. Meskipun di layar kaca Anda tidak muncul, tapi anak-anak bisa mendengar suara dari Pak Masun. Kita behind tag. Nah,
Setelah kita behintek ini, kita klik behintek, maka bisa kita geser. Nah, gambarnya tembus, bisa menindih daripada berada di bawah tulisan. Nah, kemudian karena ini diperkirakan masih besar, kita kecilkan juga bisa, kita geser sesuai kebutuhan. Nih. Nah, bisa kan kita geser lagi logonya agar tampak lebih pantas. Nah, setelah tuh logo ini terpampang di situ, kemudian kita menggunakan garis. Nah, gimana caranya menggunakan garis? Cara menggunakan garis adalah sini membuat garis seperti ini maksudnya. Lah ini garis seperti ini. Caranya gimana? Sama aja dengan yang sebelumnya, insert, kemudian kita pilih shapes ini namanya ada shapes ini, kita klik gitu. Mungkin di layar kalian tidak muncul, coba tak lihat ya di video shape-nya muncul atau tidak. Wah, shape tidak mau muncul anak-anak, tapi anak-anak bisa mendengarkannya. Kita pilih shapes ya, kemudian kita cari line. Setelah kita klik line, maka akan tampil beberapa bentuk menu, yaitu cara pembuatan garis kotak, garis namanya persegi, kemudian ada panah dan sebagainya, semuanya komplit. Kita klik line, kemudian menu line, kemudian di bawahnya ada beberapa garis, kita pilih garis yang pertama, kita klik. Setelah itu kita tarik di sini, kita klik dari bentuk, kita tarik. Dan komputer itu mudah. Kalau bengkong itu gambarnya rintik-rintik, tapi kalau kencang atau lurus maka kelihatan juga bersih lurus gitu. Nah, ini kan sudah tampil. Kemudian setelah garis ini kita buat, maka kita cari formatnya. Bentar. Nah, ini kita pilih gambarnya untuk dipertebal anak-anak. Caranya gimana? Kita pilih di sini ada menu shape online. Saya ulangi, kita pilih menu shape outline. Kita klik, kemudian muncul benda di situ. Oh, tidak muncul. Di sini juga tidak muncul. Kita pilih shape outline, atau bisa juga kita klik di sini. Yang penting tombol ini aktif. Tanda garis ini aktif adalah di tepi-tepinya ada bulatan-bulatan, ini berarti tombolnya aktif. Kita klik kanan juga bisa. Format shapes, di sini bawah ada format shapes. Nah, setelah itu muncul seperti ini. Setelah itu muncul, lah ini format shape-nya muncul. Format shape-nya muncul, bentuknya seperti ini. Bentar, aduh. Nah, setelah format shape-nya muncul seperti kemarin, pernah saya coba kepada anak-anak, yaitu di sini line style-nya, menu line style-nya kita pilih compound type, kemudian kita pilih yang paling tebal bergaris 2. Ini nomor berapa ya? Kita pilih nomor 4. Kita klik nomor 4, compound step-nya, kemudian kita weight-nya, itu ketebalannya namanya weight-nya. Kita buat misalkan 2 pt. Kemudian kita close, otomatis akan tebal. Nah, Pak, tulisannya kok hitam? Kita klik lagi, sebentar, kita klik kanan lagi, kemudian muncul ini formatnya. Setelah itu kita pilih ini line colornya, kita pilih yang
hitam. Di situ warnanya ada banyak anak-anak. Kalian klik color, maka akan muncul aneka color yang banyak, maka pilih kita hitam. Setelah itu kita close ya. Bentar, kembalikan lagi. Setelah muncul jadinya seperti ini, gambarnya sudah kelihatan terkait garis. Nah, kalau garisnya itu bengkok, maka akan kelihatan rintik-rintik. Kalau garisnya itu lurus, maka akan kelihatan samar-samar. Nah, ini sudah lurus. Kalau lurus, hitamnya pekat, tapi kalau tidak lurus, gambarnya samar-samar. Selanjutnya adalah kita taruh kursornya, kita klik 2 kali, kita taruh di bawah garis, kemudian kita tulis, yaitu contohnya di sini adalah nomor, lampiran, perihal dan sebagainya. Kita klik, yaitu biasa kita kopikan saja agar lebih lebih cepat. Kita taruh di sini, kita klik kanan, kemudian kita pastekan seolah-olah kita menulis. Dan ini kalau memang misalkan antara baris pertama, kedua, dan ketiga begitu rapat, maka perlu kita renggangkan dengan menekan tombol line and paragraph spacing. Kita klik, kita pilih yang sesuai, yaitu 1,115. Kita klik selesai, kemudian kita enter. Carikan ini antara baris-barisnya harus kita tata agar tidak terlalu mepet. Kita jaraki misalkan 2 atau 3 spasi. Nah, setelah kita jaraki 2 spasi atau 3 spasi, kita tulis kepada yang terhormat sampai kepada alamat si penerima. Ya, kita taruh di sini, kemudian kita taruh di sini lah. Ini sebetulnya hurufnya adalah kita pepetkan dulu agar anak-anak semuanya tahu caranya gimana.